kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan masa depannya oleh Allah. Semoga rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita diberkahi oleh Allah. Semoga serangkaian ibadah dan amal soleh yang telah kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan kita diampuni oleh Allah. Semoga kita semua direzekikan oleh Allah menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita dimudahkan berkumpul, bersilaturahmi, bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita dimudahkan berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang Allah cintai di dunia ini, di Masjid Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayah dan bunda sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah bersama-sama pada malam hari ini kita merenungi dan mentadaburi satu ayat. Satu ayat yang sering dimunculkan atau disampaikan oleh para duat, oleh para penceramah, khususnya di bulan yang kita berada di dalamnya saat ini, bulan Rabiul Awal, yaitu surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-21. Dan dari ayat ini kita ketengahkan judul keteladanan yang sempurna. Kita ambil pada penggalan dari ayat yang mulia ini, uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Adapun bunyi ayatnya sebagaimana yang dibacakan oleh ananda kita tadi, firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasul Allah, uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, bagi siapa yang mengharapkan kesuksesan di akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayah dan bunda sekalian, kalau kita perhatikan bagian awal ayat, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian, fi rasulillah, pada diri Rasul Allah. Siapakah Rasul Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Yang dimaksudkan sebagai Rasul Allah di dalam ayat ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini dengan tujuan pembebasan atau penyelamatan manusia, bertujuan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan ini terdapat di dalam surat At-Tolak, surat yang ke-65, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di bagian akhir ayat 10 Allah berfirman,
qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh kami telah menurunkan di tengah-tengah kalian wahai manusia zikra, peringatan. Dan salah satu bentuk peringatan yang diturunkan Allah di tengah-tengah manusia adalah Rasulah, seorang Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia mubayyinat, dengan terang, dengan jelas, dengan rinci. Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat, untuk dikeluarkan siapa saja yang membenarkan Allah sebagai Rabb, membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, membenarkan Al-Quran sebagai kitab Allah, maka mereka yang beriman lalu beramal soleh akan dikeluarkan minaz zulumat. Zulumat dalam bentuk jamak, kegelapan, 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 ilan nur, kepada cahaya, tapi nurnya dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk jamak. Allah tidak mengatakan minaz zulumat ilal anwar, tidak, tapi Allah mengatakan minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan, kegelapan, kegelapan kepada satu cahaya. Kenapa saya katakan minaz zulumat, kegelapan, kegelapan, kegelapan? Ada 3 kali saya mengulang kegelapan. Itu karena merujuk pada firman Allah di dalam Al-Quran. Ada 20 ayat yang menjelaskan banyak manusia terjatuh dan terperangkap ke dalam 3 kegelapan. 20 ayat di dalam Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa manusia banyak yang terjatuh dan terperangkap ke dalam 3 kegelapan. 20 ayat berulang-ulang hanya menyebutkan 3 kegelapan. Yang pertama kata Allah, walakinna aktsaran nas la yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman. Artinya banyak manusia yang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kekafiran. Banyak manusia yang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kekafiran, batal imannya. Ada yang memang karena memilih agama selain Islam, ada yang murtad, dan ada yang KTP elektroniknya masih sebagai muslim namun melakukan perbuatan pembatal keimanan, melakukan perbuatan kesyirikan. Dan banyak manusia seperti ini. Yang kedua, walakinna aktsaran nas la yashkurun, kebanyakan manusia kata Allah tidak pandai bersyukur atau tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Berarti banyak manusia yang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kekufuran. Yang ketiga, walakinna aktsaran nas la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak berilmu, atau banyak manusia yang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kejahilan, kegelapan kebodohan. Nah, inilah kebanyakan manusia di dalam Al-Quran. Kebanyakan manusia terjatuh dan terperangkap kepada 3 kegelapan. Makanya Allah mengatakan minaz zulumat, bukan minaz zulmi, bukan dari kegelapan, tapi minaz zulumat, dari kegelapan, kegelapan, kegelapan. Ilan nur, di mana Nabi mengeluarkan manusia yang mau mengikuti ajaran beliau dari 3 kegelapan ini kepada satu sumber cahaya, bukan kepada anwar, tapi kepada nur. Artinya sumber cahaya itu bukan banyak, tapi satu, yaitu Islam. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 85, siapa yang menganut dan memilih agama selain Islam ditolak di sisi Allah dan pasti merugi di akhirat.
Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang memilih agama selain Islam, agama itu ditolak, tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti dia pasti merugi karena akan dihinakan di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Maka ma'asyiral muslimin, sumber cahaya itu hanya satu, yaitu Islam, ajaran agama yang dibenarkan dan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Beruntung dan bersyukurlah kita ditakdirkan Allah terlahir dari rahim wanita muslimah, sehingga kita berpeluang besar untuk mengenal Islam, belajar Islam. Sampai detik hari ini kita masih diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini nikmat yang besar. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Bagaimana cara Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya? Apa metodenya Rasulullah? Metode Nabi dalam mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62. Di ayat yang kedua, ternyata ada 3 metode Nabi dalam upaya mengeluarkan manusia dari 3 kegelapan. Allah berfirman, "Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Maka kita perhatikan bagian akhir ayat, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun penduduk kaum benar-benar terperangkap dalam kebodohan, dalam kegelapan, kegelapan kekafiran, kegelapan kekufuran, kegelapan kejahilan, tapi Nabi berhasil mengeluarkan masyarakat Arab, penduduk Arab dari 3 kegelapan itu, hingga kemudian membangun sebuah peradaban yang menguasai 2/3 belahan bumi ini. Apa metodenya Nabi dalam upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan? Yang pertama adalah tilawah. Yang pertama tilawah, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Yang kedua tazkiyah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan yang ketiga ta'lim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari mereka hukum-hukum, syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga yang terdapat di dalam As-Sunnah. Maka inilah 3 metode Nabi: tilawah, tazkiyah, dan juga ta'lim. Nah, salah satu bentuk tilawah, tazkiyah, dan ta'lim adalah seperti pengajian yang kita lakukan hari ini atau yang dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya, atau mungkin ada kajian rutin entah setiap pekan, setiap bulan, atau pada momen-momen ada liburan atau libur hari besar Islam. Maka ini adalah diantara bentuk tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Sebab tilawah kita sampaikan, kita bacakan, kita perdengarkan ayat-ayat Allah untuk ditadaburi dan ditafakuri. Lalu kemudian dengan ayat-ayat Allah kita bersihkan hati, kita tanamkan pemahaman kepada umat, dan dengan taklim kita ajarkan hukum-hukum syariat yang terkandung pada ayat-ayat Allah. Sehingga dengan 3 metode ini Nabi SAW dengan izin Allah berhasil mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ma'asyiral muslimin, kalau Nabi SAW dilahirkan dengan misi penyelamatan, misi pembebasan, misi mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, maka kelahiran Nabi di muka bumi merupakan nikmat terbesar bagi umat Islam. Nikmat. Sebab Nabi diutus untuk tujuan menyelamatkan kita. Maka kelahiran Nabi merupakan nikmat yang harus kita syukuri.
Karena kelahiran Nabi merupakan nikmat terbesar bagi umat ini, maka kelahiran Nabi itu merupakan salah satu dari harinya Allah Subhanahu wa taala. Mari perhatikan surat Ibrahim ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur." Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Sungguh pada hari-hari Allah itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi hamba-hamba Allah yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Apa hari-hari Allah? Buka tafsir surat Ibrahim ayat 5. Kita akan dapatkan di sana makna bahwa hari-hari Allah adalah hari di mana Allah memberikan nikmat terbesar bagi manusia. Dalam konteks ayat itu berkaitan dengan Bani Israel. Hari Allah kepada Bani Israel adalah hari diutus Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Hari Allah kepada Bani Israel adalah hari di mana Allah membelah lautan untuk mereka, menyelamatkan mereka dan menenggelamkan Fir'aun. Hari Allah kepada Bani Israel adalah hari di mana Allah menurunkan manna wassalwa sebagai makanan langsung dari surga. Hari Allah bagi Bani Israel adalah hari di mana Allah menaungi perjalanan mereka dengan awan. Awan mengikuti mereka sehingga mereka tidak merasakan panas terik dalam perjalanan dari Mesir ke Palestina. Itu adalah hari Allah kepada mereka. Dan hari Allah kepada mereka adalah hari di mana Allah menurunkan kitab Taurat kepada mereka. Jadi ma'asyiral muslimin, hari Allah adalah hari di mana Allah memberikan nikmat terbesar kepada Bani Israel dalam konteks ayat surat Ibrahim ayat 5. Maka hari Allah adalah termasuk di dalamnya hari di mana Allah berikan nikmat terbesar kepada kita. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asyiral muslimin, yang perlu untuk kita garis bawahi, kalau kita memiliki kitab Sirah Nabawi di rumah kita, di antara kitab Sirah Nabawi yang banyak diterjemahkan dan banyak beredar di rumah-rumah kaum muslimin adalah kitab Sirah Nabawi Rahiqul Makhtum, atau yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Nah, kitab ini banyak diterjemahkan dan kemudian banyak dibaca oleh kaum muslimin. Dan tentu ada kitab-kitab Sirah Nabawi yang lainnya yang ditulis oleh Ibnu Hazm yang juga banyak beredar di kalangan kaum muslimin. Ala kulli hal, coba kita lihat buku kitab Sirah Nabawi yang kita punya di rumah kita jika ada. Lihat pada bagian daftar isi tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati ternyata khilaf di kalangan para ulama. Apa itu khilaf? Terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama tentang hari lahirnya Nabi hari Senin di tahun Gajah. Tetapi para ulama ternyata berbeda pendapat dalam penetapan tanggal kelahiran Nabi. Ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal 19 Rabiul Awal, dan ada yang berpendapat tanggal 22 Rabiul Awal. Meskipun kita masyarakat di Indonesia banyak yang memilih pendapat tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kita tidak boleh menafikan, tidak boleh menolak atau mengingkari akan adanya pendapat para ulama yang lainnya, khususnya ulama-ulama ahli sejarah dengan riset dan penelitian mereka, bahwa ternyata ada penanggalan lain untuk kelahiran Nabi. Ada yang sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang bahkan sesudah 12 Rabiul Awal. Tapi sepakat seluruh ulama ahli sejarah, sepakat, tidak ada yang berselisih,
bahwa Nabi wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat. Tapi mengenai tanggal kelahiran Nabi khilaf di kalangan para ulama. Namun ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, kalau kemudian mengaitkan dengan apa yang kami sampaikan tadi adalah bahwa kelahiran Nabi merupakan kenikmatan terbesar bagi umat ini. Apakah kita harus memperingati kelahiran Nabi? Kami sudah kaitkan ayatnya surat Ibrahim ayat yang kelima, wazakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Artinya hari kelahiran Nabi harus diperingati. Tapi ma'asyiral muslimin adalah bahwa mengenai tanggal kelahiran Nabi khilaf di kalangan para ulama. Dari sinilah kita harus mulai menarik sebuah kesimpulan, adalah bahwa berbicara tentang sejarah dalam Islam itu penekanannya bukan waktu dan tempat, tapi berbicara tentang sejarah Islam esensinya adalah peristiwanya. Sehingga di dalam Al-Quran begitu banyak sejarah yang diceritakan oleh Allah, tidak jelas waktunya kapan, tempatnya di mana, sehingga menyebabkan khilaf di kalangan para ulama. Namun ketika kita berbicara sejarah Islam, penekanan yang mendasar itu adalah peristiwa. Tapi ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Artinya apa? Memperingati kelahiran Nabi itu bukan memperingati tanggal kelahiran. Sebab kalau kita memperingati tanggal kelahiran, khilaf di kalangan ulama yang mana yang benar. Tapi kita sepakat bahwa Nabi terlahir di muka bumi. Entah itu tanggal berapa, kita harus memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan memperingati tanggal kelahiran. Sebab kalau kita peringati tanggal kelahiran, maka kita akan memperingatinya sekali setahun. Padahal memperingati kelahiran Nabi artinya setiap hari, setiap menit, setiap waktu, setiap tempat, setiap sikon kita harus peringati kelahiran Nabi. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu kegembiraan beliau dan kesyukuran beliau dilahirkan di hari Senin, maka beliau berpuasa di hari Senin. Maka Nabi bersyukur dan bergembira dengan hari kelahirannya di hari Senin, maka beliau berpuasa di hari Senin. Bukan hanya berpuasa sekali setahun, tapi berpuasa setiap hari Senin. Maka memperingati kelahiran Nabi, kita peringati sejarah peristiwa Nabi dilahirkan di muka bumi untuk apa dan tujuannya seperti apa. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bergembira dengan kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Sebagai uswatun hasanah. Maka ma'asyiral muslimin, jangan difahami atau jangan kemudian diartikan bahwa kami ya atau dalam kajian ini adalah menyalahkan peringatan Maulid Nabi. Tidak, bukan itu maksudnya. Bahwa peringatan Maulid Nabi yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah salah satu bentuk cinta kaum muslimin terhadap Nabi. Tapi hakikat peringatan terhadap kelahiran Nabi inilah yang ingin kami sampaikan. Hakikatnya, yaitu berdasarkan surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, yaitu menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang sempurna dalam tiga hal. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan yang sempurna dalam masalah akidah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan yang sempurna dalam masalah ibadah. Dan ibadah itu terbagi dua secara kategori besarnya. Ada ibadah mahdho dan ada ibadah ghairu mahdho.
Dan Nabi teladan yang sempurna dalam masalah adab. Apa itu adab? Akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Nah, Nabi teladan yang sempurna dalam 3 hal ini. Kenapa Nabi adalah teladan yang sempurna? Kata sempurna itu kenapa dialamatkan kepada Nabi sebagai teladan yang sempurna? Karena Nabi bersabda, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik saya, kata Nabi. Allah yang mendidik saya, dan Allah membaguskan pendidikannya kepada saya. Maka gurunya Nabi adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi itu teladan yang sempurna, karena yang mengajarinya, yang mendidiknya Allah yang maha sempurna. Dan Nabi teladan dalam 3 hal ini, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah adab. Dalam masalah akidah, ma'asyiral muslimin, maka kita yang meneladani dalam masalah akidah sedaya upaya mengikuti, mengajari, mengikuti dan mengamalkan apa yang diajarkan Nabi dalam masalah akidah, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi dalam masalah akidah. Karena di surat Al-Hasyr ayat 7 Allah mengatakan, "Ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi ajarkan lakukan, kerjakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Contoh dalam masalah akidah, Nabi melarang kita mendatangi perdukunan. Nabi melarang kita bertanya kepada tukang ramal tentang masa depan kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man ata kahinan au arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian mempercayai perkataan keduanya, batal imannya, batal Islamnya. Karena dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalam masalah akidah. Maka ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat Rasulullah yang bangga dengan kelahiran Nabi, berbahagia dengan kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi, tinggalkan perdukunan, tinggalkan mendatangi tukang ramal. Nabi membacakan kepada kita ayat di surat Al-Jin di ayat yang ke-6, bahwa laki-laki yang meminta bantuan jin, maka jin tidak akan menambah untuknya kecuali semakin menyesatkannya. Maka ma'asyiral muslimin, ada di antara kaum muslimin yang meminta bantuan jin, lalu menjadikan jin sebagai khodam, sebagai pelayan, sehingga dia memiliki ilmu kebal, sehingga dia dengan adanya jin sebagai khodam, ketika berhadapan dengan begal, maka para begal akan takluk dan tunduk kepadanya. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang keras, akan melunak berhadapan dengannya. Kenapa? Karena dia memiliki khodam dari kalangan jin. Ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memberitahukan kepada kita, seorang muslim tidak boleh meminta bantuan dari kalangan jin, baik itu jin muslim apalagi jin kafir. Sebab siapapun yang meminta bantuan jin akan rusak akidah manusia itu. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ada dari kalangan muslim yang supaya tokonya, kiosnya, restorannya laris, dia memasang wafak di dinding-dinding rumah atau di dinding-dinding restorannya. Memasang wafak itu meminta bantuan jin muslim. Ini haram hukumnya, termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ada orang tertentu dari kalangan kaum muslimin yang supaya rumahnya tidak kemasukan maling, dia kemudian sesuai dengan petunjuk dukun kepadanya harus mencari tanah kuburan,
dari wanita yang meninggal usia kematiannya baru 40 hari. Dia harus cari perempuan yang meninggal usia kematiannya baru 40 hari, ambil tanah kuburnya, lalu taburi di sekitar rumah, maka rumahnya akan aman dari maling, akan aman dari perampok. Ada kami temui beberapa masyarakat seperti ini di kota Bogor. Maka ma'asyiral muslimin, ini semua adalah masalah akidah yang Nabi peringatkan kita jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang bisa merusak iman kita sebagai muslim. Ada juga bentuknya syirik kecil, tapi syirik kecil kalau terus menerus bisa terjatuh pada syirik akbar, yaitu tatoyur. Apa itu tatoyur? Ada sebagian masyarakat muslim kita menggantungkan nasib baik dan nasib buruk pada situasi dan kondisi, pada waktu, pada tempat, dan pada angka. Contohnya, ada sebagian muslim yang menggantungkan nasib baik dan buruknya di hari itu adalah dengan ketika dia bangun di subuh hari, dia harus memeriksa di lubang hidungnya ini mana yang lebih longgar pernafasannya. Apakah lubang hidung kanan atau lubang hidung kiri? Kalau lubang hidung kanan yang lebih longgar, diperiksa. Kalau lubang hidung kanan terasa lebih longgar, nafas keluar, maka dia akan meletakkan kaki pertama di lantai. Dan dia akan meyakini akan mujur hari itu dilaluinya. Kalau lubang hidung kiri yang terasa lebih longgar, kaki kiri yang akan pertama kali menapak di lantai. Yang sedih dan parah kalau kedua hidungnya tersumbat, dia nggak turun-turun dari tempat tidurnya. Nah, ada itu namanya tatayur, menggantungkan nasib baik nasib buruk pada keadaan. Ada yang mengatakan jangan keluar rumah, cicak sedang berbunyi. Nggak boleh seperti itu, namanya tatayur. Ada muslim sebelum dia keluar rumah untuk suatu urusan, dia buka pintu rumahnya, melihat keluar. Apa yang dia cari, apa yang dia ingin lihat? Ternyata dia mencari burung. Kalau burung yang pertama kali dia lihat terbang ke kanan, dia optimis hari itu akan mujur. Tapi kalau dia melihat burung terbang ke kiri, dia optimis akan buruk hari itu. Makanya dia tidak akan keluar. Nah, ini namanya tatoyur, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggantungkan nasib baik nasib buruk pada terbangnya burung di pagi hari. Ada yang bertatayur dengan angka. Ada istilah angka sial. Makanya di beberapa lift yang kita lihat, kebetulan pembuat lift itu misalnya adalah orang yang bertatayur dengan angka sial, maka mereka bertatayur dengan angka sial itu angka 3 dan angka 13. Kalau kita dapati ada lift lantai 1, lantai 2A, lantai 2B, lantai 4, ya ini artinya pembuatnya ini bertatayur dengan angka 3 sebagai angka sial. Ada juga yang bertatayur dengan angka 13 sebagai angka sial. Jadi kalau kemudian lift bangunan itu sampai 20 lantai misalnya, maka lift itu nanti 12A, 12B, enggak ada angka 13-nya. Karena dia bertatayur angka 13 sebagai angka sial. Maka kita sebagai muslim tidak boleh berkeyakinan demikian. Tidak ada angka yang sial. Termasuk ma'asyiral muslimin, ada dari kaum muslimin yang meyakini hari-hari tertentu sebagai hari naas, hari bala, hari musibah, sehingga mereka mengatakan jangan buat akad pernikahan di hari Kamis, itu hari naas. Jangan akikah anakmu di hari Kamis, hari naas. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ini namanya bertatayur dengan hari-hari tertentu. Pernah kami membawa seorang ikhwan mendampingi untuk melamar seorang akhwat. Lalu kemudian dalam pelamaran itu akan dibicarakan tentang hari pernikahan, hari akad nikah. Kebetulan kami diminta sebagai perwakilan dari pihak laki-laki untuk melamar. Lalu dimintalah kepada kami, silakan Pak Ustadz mungkin ada usulan hari, karena kami itu ada hari-hari tertentu yang kami yakini sebagai hari yang rugi, hari sial. Tapi kami ingin dengarkan dari usulan Pak Ustadz sebagai perwakilan pihak laki-laki, mungkin ada usulan hari. Maka saya pada saat itu membacakan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr,
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Kami sampaikan sedikit tentang ayat itu, bahwa setiap hari kita akan merugi. Setiap hari kita akan merugi. Setiap hari kita ditimpa dengan bala, musibah, kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak berdakwah. Sehingga kami katakan, insya Allah selagi kita semua beriman dan beramal soleh, semua hari adalah hari baik. Bahkan ketika kita ditimpa musibah pun, pada hari tertentu musibah itu bagi seorang mukmin penggugur dosa. Musibah itu sebagai peningkat derajat. Musibah itu sebagai pelipat gandaan pahala. Musibah itu sebagai penguat kesabaran. Maka bagi seorang muslim tidak ada hari sial. Hari sial itu bagi yang tidak beriman kepada Allah. Hari sial itu bagi yang tidak beramal soleh. Maka kami katakan, hari apapun insya Allah kami ridho, sebab semua hari adalah terbaik bagi muslim, bagi hamba Allah. Hanya saja izinkan kami memilih waktu di mana akad nikah terjadi, si muslimah atau calon mempelai wanita dalam keadaan tidak haid atau tidak datang bulan. Itu aja harinya sebenarnya. Pilihkan kami hari di mana calon mempelai perempuan tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan datang bulan. Kalau bisa hari setelah haidnya, atau masih jauh hari sebelum haidnya. Pilihkan hari itu. Jadi ma'asyiral muslimin, ternyata ada muslim yang bertatayur dengan hari-hari tertentu sebagai hari naas. Maka sekali lagi bahwa kita tidak mengenal istilah hari naas. Tapi kalau berbicara hari rugi, setiap hari kita merugi kalau kita tidak beriman dan tidak beramal soleh. Ini contoh dalam masalah akidah. Nabi teladan dalam masalah ibadah. Ibadah itu ada mahdo, ada gairu mahdo. Apa itu ibadah mahdo? Ibadah mahdo itu adalah hubungan penghambaan langsung seorang hamba kepada Allah. Contoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Itu namanya ibadah mahdo. Maka ibadah mahdo lakukan kalau ada dalil, lakukan kalau ada dasarnya. Contoh ma'asyiral muslimin, di dalam kitab Al-Bidayah wal Mujtahid, di mana kitab ini adalah Bidayatul Mujtahid, merupakan kitab pandangan para mazhab, ya, kitab pandangan mazhab dalam masalah fikih. Artinya adalah bahwa kita boleh mengamalkan suatu amalan kalau ada dalilnya dalam Islam, kalau ada dasarnya, meskipun berbeda dengan kaum muslimin yang lain, yang penting ada dasarnya. Contoh misalnya dalam masalah takbir. Dalam masalah takbir, Nabi mengajarkan kepada kita boleh melafazkan kalimat takbir bersamaan dengan gerakan takbir. Misalnya lafaz dan gerakan bersamaan, Allahu Akbar, itu namanya bersamaan. Boleh lafaz dulu baru gerakan takbir, Allahu Akbar. Boleh juga gerakan dulu baru lafaz takbir, Allahu Akbar. Maka boleh kita pilih salah satunya karena ada dasarnya, ada dalilnya. Di dalam gerakan takbir juga berdasarkan riwayat-riwayat yang yang jelas dari beberapa pandangan mazhab, maka gerakan takbir telapak tangan ini menghadap kiblat, terbuka menghadap kiblat. Tidak terlalu tegang, tidak terlalu direnggangkan, santai saja. Pertama, posisinya sejajar dengan telinga, dan boleh ibu jari menyentuh telinga seperti ini. Nah, sejajar ini menghadap kiblat. Riwayat yang lain, boleh di depan dada dalam keadaan telapak tangan tetap menghadap kiblat, Allahu Akbar. Dan boleh kedua telapak tangan menghadap ke arah sujud seperti ini. Ma'asyiral muslimin, boleh kita lakukan salah satu darinya, ada dasarnya, ada dalilnya. Ketika kita bersedekap juga, maka pertama, telapak tangan kanan itu tepat di atas punggung telapak tangan kiri. Seperti ini posisinya. Boleh tepat di atas dada, di bawah dada, dan paling minimal adalah di atas pusar. Jangan di bawah pusar, jangan antara pusar dan kemaluan, tapi paling minimal di atas pusar. Boleh naik sampai ke dada, bukan di bawah dagu, ya, tapi di atas dada. Silakan saja, ada dasarnya. Boleh juga posisi bersedekap itu pergelangan tangan bertemu dengan pergelangan tangan, dan posisinya bisa seperti ini,
Bisa telunjuk lalu 3 jari merangkul dengan ibu jari merangkul lengan. Seperti ini. Boleh seperti ini, boleh merangkul. Ada dasarnya. Dan boleh seperti ini. Boleh merangkul. Boleh seperti ini, boleh merangkul. Yang tidak boleh, Allahu Akbar. Ini nggak ada dasarnya. Maka silakan kita lakukan kalau ada dalilnya. Ada yang bertakbir masyiral muslimin seperti memalu. Allahu Akbar. Boleh kalau ada dasar. Tapi kalau tidak ada, tinggalkan. Dan kita belum menemukan ada dasarnya bertakbir seperti itu. Maka tinggalkan yang tidak ada dalilnya atau tidak ada dasarnya. Tapi kalau ada dasarnya, tidak mengapa berbeda. Kita berlapang dada dengan perbedaan. Namun kaidahnya al-adatu muhakkamah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, itu yang kita lakukan selagi kebiasaan itu ada dasarnya. Kalau kebiasaan masyarakat ketika sujud misalnya telapak tangan terlebih dahulu mendarat atau lutut terlebih dahulu mendarat, kita ikuti apa yang sudah kebiasaan di masyarakat. Kalau kebiasaan di masyarakat bertakbir itu adalah sejajar dengan telinga, maka ini yang kita lakukan di masyarakat. Jangan di depan dada, karena khawatir ada masyarakat yang tidak paham lalu menebarkan fitnah. Itu aliran apa itu? Padahal ada dalilnya, ada dasarnya. Hanya saja tidak pernah dijelaskan, tidak pernah disampaikan, dan masyarakat cuma tahunya bertakbir seperti ini. Maka dianggap aneh orang yang bertakbir begini. Apalagi dianggap itu mah bertakbir kayak anjing. Bukan kayak anjing, tapi itu yang diajarkan Nabi. Jadi kalau sesuatu diajarkan Nabi itu benar, lakukanlah, terimalah, dan berlapang dada dengan perbedaan. Tapi kalau suatu amalan itu sudah kebiasaan di masyarakat dan amalan itu adalah benar, tidak ada kekeliruannya, maka itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan. Supaya apa? Tidak terjadi fitnah di masyarakat. Nah, kemudian Nabi teladan dalam masalah ibadah ghairu mahdo. Apa itu ibadah ghairu mahdo? Ibadah ghairu mahdo itu ibadah yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia. Misalnya kita sebagai pedagang, seorang pedagang yang mencintai Rasulullah, memperingati kelahiran Nabi, tidak boleh melakukan kecurangan dalam takaran, dalam timbangan. Ya. Pedagang harus jujur kalau memang dia cinta Rasul. Tidak boleh dia berbohong, tidak boleh dia berbuat tadlis. Apa itu tadlis? Menutupi cacat pada barang yang dijual. Ya, kita sering dapati penjual gorengan, itu gorengan yang kemarin ternyata belum habis, dijual lagi, diperlihatkan yang baru-baru, begitu dibungkus yang diambil adalah yang gorengan kemarin. Ada kita temukan seperti itu. Ada berita yang baru viral sekarang di YouTube dan juga di Facebook. Ternyata, ya Allah alam, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan yang demikian dan juga dari mendapatkan yang demikian. Ternyata semangka itu sudah menggunakan Wantex pewarna merah di dalamnya dengan cara disuntikkan. Jadi semangka yang masih muda dibeli dengan harga yang murah oleh para penjual, dibeli ke petani dengan harga yang murah karena masih mengkal, masih mentah. Lalu nanti kemudian disuntikkan Wantex pewarna merah, sehingga begitu dibelah kelihatan segar warna merah. Ternyata Wantex. Dan itu ternyata sudah beredar di YouTube dan itu ketahuan dan diungkap. Nauzubillah, kita nggak tahu sudah berapa banyak korbannya. Nah, ini nih yang mungkin mengaku cinta Rasul, tapi pada akhirnya nanti di akhirat ada manusia yang menyeberangi titian sirat. Nabi dari ujung sirat sudah berkata, ummati ummati salim alaihi, ya Allah ini umatku, tolong dia. Tapi Allah mengatakan, laisa min ummatika, itu bukan umatmu wahai Nabi, sebab dia menyelisihi sunnahmu. Maka jangan sampai kita mengaku cinta Rasul, tapi ternyata Allah yang mengingkari kecintaan kita kepada Nabi. Kita mengaku sebagai umat Rasul, tapi Allah mengingkari kita sebagai umat Rasul karena kita tidak meneladani Nabi. Dan Nabi qudwah dalam masalah adab. Maka ma'asyiral muslimin, kita ikuti Nabi dalam perkara adab. Adab itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana adab bangun tidurnya Nabi, bagaimana adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, adab makan, adab minum,
adab berpakaian, adab keluar rumah, adab berkendaraan, adab berinteraksi dengan manusia, sampai tidur kembali kita pelajari. Contoh misalnya, Nabi diam dalam 3 hal. Nabi diam dalam 3 hal. Pertama, Nabi diam untuk berzikir. Yang kedua, Nabi diam untuk berfikir. Yang ketiga, Nabi diam untuk memuliakan orang berbicara di hadapan beliau. Dengan kata lain, Nabi tidak pernah menyangga atau memotong lawan bicaranya. Itu Nabi. Nabi akan membiarkan orang di depannya berbicara sampai selesai, baru Nabi akan berbicara. Nabi tidak menyangga, Nabi tidak memotong pembicaraan lawan bicaranya. Nabi ketika dipanggil, misalnya Nabi berjalan ke arah depan, ada yang memanggil beliau, maka Nabi akan membalikkan seluruh tubuhnya menghadap kepada orang yang memanggilnya. Kalau kita seringkali dipanggil, yang kita balikkan apa? Kepala kita saja menoleh begini. Padahal Nabi seluruh tubuhnya dibalikkan. Nabi kalau bertamu di rumah sahabatnya, beliau mengetuk pintu, mengucapkan salam. Lalu sahabat penghuni rumah, mungkin dia samar-samar mengenali suara Nabi sehingga bertanya, siapa di luar? Maka Nabi tidak sungkan untuk mengatakan, saya Muhammad bin Abdullah. Nabi tidak malu memperkenalkan dirinya. Seringkali kita merasa orang ini ketika kita misalnya teleponan nih, tiba-tiba orang di balik telepon berkata, mohon maaf, dengan siapa? Masa sih kamu gak kenal saya? Saya. Coba lihat, Nabi ditanya oleh sahabatnya yang tidak mengetahui kalau Nabi yang sedang mengetuk pintu rumah, Nabi tidak malu mengatakan saya adalah Muhammad. Tapi kalau kita seringkali lewat telepon, masa sih kamu gak kenal saya? Ya, inilah adab. Bagaimana kita belajar adab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, al muslim la yakzib. Seorang muslim tidak boleh berdusta. Seorang muslim tidak boleh berbohong. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, inilah qudwah keteladanan pada Nabi, yaitu dalam masalah akidah, ibadah dan juga adab. Kemudian di bagian akhir ayat Allah mengatakan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Bahwa Allah mengatakan, adapun hamba-hamba Allah atau umat Rasulullah yang jujur, yang benar-benar mencintai Nabi, yang sungguh-sungguh meneladani Nabi, itu ternyata 3 cirinya. Yang serius, yang sungguh-sungguh mencintai Nabi, bergembira dengan kelahiran Rasul, kata Allah ada 3 cirinya. Yang pertama, liman kana yarjullaha, bahwa yang akan mengikuti Nabi adalah orang yang mengharapkan Allah. Mengharapkan Allah itu ada 2, mengharapkan Allah di dunia dan mengharapkan Allah di akhirat. Mengharapkan Allah di dunia artinya mengharapkan cinta dan ridho Allah. Untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah di dunia, rumusnya hanya 1, ikuti Nabi, itu aja rumusnya. Kalau kita meneladani Nabi di dunia ini, Allah pasti mencintai dan ridho dengan kita. Dalilnya surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta dan ridho kepada kalian. Mengharapkan Allah di akhirat artinya mengharapkan perjumpaan dengan Allah, melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah di akhirat itu artinya masuk surga. Karena melihat wajah Allah merupakan puncak kenikmatan di dalam surga. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, fakarihallahu liqa'ahu." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah pun sangat cinta berjumpa dengannya. Siapa yang tidak berangan-angan melihat wajah Allah di akhirat, Allah pun tidak sudi untuk melihatnya di akhirat. Hanya saja, siapa yang tidak melihat wajah Allah di akhirat, itu artinya kekal di dalam neraka. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa melihat wajah Allah di akhirat? Untuk bisa melihat wajah Allah di akhirat, rumusnya ada di surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi
falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, lakukan dua hal kata Allah. Pertama, falyamal amalan sholihan, lakukan amal soleh. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, jangan lakukan kesyirikan. Melakukan amal soleh itu artinya meneladani Nabi dalam masalah ibadah. Lalu kemudian jangan lakukan kesyirikan, artinya meneladani Nabi dalam masalah akidah. Berarti rumus berjumpa dengan Allah di akhirat adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengharapkan Allah di dunia dan di akhirat, rumusnya meneladani Nabi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan dalam masalah akhlak atau adab. Kemudian siapa yang menginginkan kesuksesan di akhirat, bahwa yang diakui Allah secara jujur bahwa dia benar-benar mencintai Rasul, berbahagia dengan kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi, adalah yang menginginkan kesuksesan di akhirat. Apa itu kesuksesan di akhirat? Kesuksesan di akhirat adalah selamat dari neraka dan masuk surga. Dasarnya surat Ali Imran 185. Faman zuziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah sebenar-benar keberuntungan. Apa rumusnya untuk beruntung di akhirat? Rumusnya untuk beruntung di akhirat terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Ternyata untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat, rumusnya adalah dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pengen beruntung di akhirat, rumusnya teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, yang diakui Allah sungguh-sungguh meneladani Nabi, sungguh-sungguh bergembira dengan kelahiran Rasul, adalah wa zakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah merupakan ciri mukmin sejati. Karena yang diperintahkan untuk banyak mengingat Allah itu mukmin sejati. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka hanya orang yang beriman yang diberi perintah untuk menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka orang yang banyak menyebut nama Allah itulah mukmin sejati. Bedanya dengan orang munafik. Orang munafik di dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah mengatakan wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi munafik itu tidak banyak mengingat Allah. Munafik itu sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba yang banyak berzikir pasti mengikuti Nabi. Itu pasti. Kenapa? Karena Nabi mengajari kita dalam beradab keseharian untuk selalu mengawali ucapan dan perbuatan dengan nama Allah. Kata Nabi, kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa ajzam. Semua ucapan dan perbuatan kalau tidak diawali dengan nama Allah tercabut keberkahan. Maka mulai bangun tidur sampai tidur kembali, selalu Nabi mengajari kita mengawali ucapan dan perbuatan dengan nama Allah. Bangun tidur sebut nama Allah, masuk kamar mandi sebut nama Allah, keluar kamar mandi sebut nama Allah, berpakaian sebut nama Allah, makan minum sebut nama Allah, keluar rumah sebut nama Allah, berkendara sebut nama Allah. Maka orang yang meneladani Nabi pasti banyak menyebut nama Allah. Karena orang yang beriman suka menyebut nama Allah, maka hanya orang yang beriman yang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran pengulangan lafaz Allah sangat banyak. Kata para ulama, terdapat 2669 kali pengulangan nama Allah di dalam Al-Quran.
Maka jika Al-Quran kita buka secara acak, lihat halaman yang terbuka, pasti akan kita temukan nama Allah berulang 5-8 kali. Artinya orang yang suka baca Quran pasti banyak menyebut nama Allah. Sedangkan Al-Quran itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kana khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga hamba-hamba Allah yang banyak menyebut nama Allah adalah bukti dia pasti mencintai Rasulullah, bergembira dengan kelahiran Nabi, dan memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayah dan bunda sekalian, dari satu ayat ini terjawab 3 pertanyaan. Yang pertama,